Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Smart, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami, tim promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Haji Slamet Martowirjo, Kabupaten Pamekasan. Senang sekali kami dapat menjumpai panjenengan semuanya ya. Mudah-mudahan sehat dimanapun Anda berada. Dan masih di bulan Februari ini kita masih dalam suasana peringatan Hari Kanker Sedunia ya, yang diperingati pada tanggal 4 Februari kemarin. Kemudian di tanggal 15 juga ada peringatan Hari Kanker Anak Internasional. Nah, kita tutup insya Allah di bulan ini dengan edukasi tentang kanker ya, seperti yang sudah kami informasikan bahwa hari ini kita akan membahas tentang kanker payudara. Kita ketahui bersama bahwa kasus kanker payudara ini memang cukup banyak ya kasusnya ya, dan bahkan kanker payudara itu menyumbang kematian pertama ya, penyakit yang disebabkan oleh kanker. Dan di tahun 2020 berdasarkan data Kemenkes RI itu 16,6% dari total kasus kanker itu 16,6%-nya itu adalah kanker payudara. Ini cukup cukup patut untuk kita jadikan concern kita bersama. Mudah-mudahan kanker payudara ini kasusnya tidak semakin bertambah banyak. Dan yang berikutnya juga bahwa ini yang mungkin melatar belakangi kami untuk terus memberikan edukasi terutama tentang kanker payudara, karena 70% kasus kanker payudara itu biasanya dideteksi sudah pada stadium lanjut. Nah, oleh karenanya perlu nih kita sosialisasikan kepada masyarakat tentang deteksi dini supaya bisa kasus kanker payudara ini bisa terdeteksi lebih awal, sehingga nanti penata laksanaannya pun bisa lebih awal dilakukan, kemudian prognosa dari atau angka kesembuhan pasien itu bisa meningkat ya, atau lebih bagus gitu, dan resiko kematiannya menjadi lebih kecil. Itu harapan kita bersama, G. Oke, sahabat Smart dimanapun Anda berada, pagi ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa ya. Saya perkenalkan dulu nih. Saya sapa dulu beliau, ada Dokter Anggun. Saya panggilnya Dokter Anggun. Nama lengkap dia Dokter Anggun Pribadi Utama, spesialis bedah. Beliau adalah salah satu dokter bedah umum di Rumah Sakit Smart ini. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Sehat ya, Dok? Sehat. Dari ini sehat memang kelihatannya, Dok. Mudah-mudahan terus tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, Dok, pasien-pasien kita. Oke, dokter, ini kita tahu bersama Februari ini memang diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia ya, Dok. Masih suasananya dalam bukan perayaan ya, iya, lebih pada kita mereminder masyarakat untuk lebih meningkatkan awareness-nya terhadap penyakit kanker. Oke, Dok, kita akan bahas tentang kanker payudara ya, Dok, terutama dari sisi deteksi dininya, Tapi mungkin sebelum ke deteksi dininya, mungkin masyarakat perlu disampaikan dulu nih, Dok, kira-kira tentang kanker payudara itu sendiri tuh sebenarnya apa sih yang terjadi sama payudara seseorang yang terkena kanker itu, Dok? Silakan dijelaskan itu. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa KRS. Izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai kanker payudara itu sendiri ya. Jadi kebanyakan pada praktiknya itu kebanyakan memang pasien itu kebanyakan kebingungan ya. Dok, kebanyakan pertanyaannya si pasien itu, Dok, ini tumor apa kanker? Yang sering ditanyakan oleh pasien. Oleh si pasien. Jadi begini, pada dasarnya semua benjolan yang ada di dalam tubuh kita, yang tampak di tubuh kita itu diistilahkan sebagai tumor. Semuanya. Oke. Mau benjolan di kepala, mau benjolan di badan, mau apalagi seperti topik kita kali ini, benjolan di payudara, itu tumor ya, diistilahkan sebagai tumor. Nah, tumor itu sendiri dibedakan menjadi dua. Ada tumor jinak dan tumor ganas. Nah, untuk
istilah kanker ini penamaan lain dari yang ganas. Oke. Jadi tumor ganas itu nama lainnya istilahnya adalah kanker. Jadi ketika kita sudah menyebut kanker, berarti sudah masuk iya. Berarti bukan kategori tumor Iya, Cina lagi ya, bukan Dok? kategori Oke. Cina lagi. Seperti itu. Jadi kalau kanker payudara berarti kan benjolan yang ada di payudara yang sifatnya dia ganas. Ganas itu kan dilihat dari gejala dan didukung dari adanya pemeriksaan yang lain kan, pemeriksaan radiologi atau pemeriksaan patologi anatomi. Lokasinya, Dok, kalau kanker payudara itu benjolannya itu di sebelah mananya? Misalkan ada di atas payudara, lebih di atasnya gitu. Radiusnya sampai mana sih di dataran itu? Jadi di payudara itu secara anatomis ya, secara penamaan di pembagian di bidang kedokterannya itu dibagi 4 kuadran payudara. Jadi kok payudara itu secara imajiner dibagi menjadi 4 ruangan, dibagi dengan garis. Garis yang pertama di sebelah tengah atas, tengah bawah, pinggir bawah, pinggir atas. Oke. Jadi nanti ini ya, kalau ada kecurigaan ya, Dok, misalkan ada benjolan di 4 kuadran itu tadi, bisa jadi itu adalah kemungkinannya kalau benjolan itu bisa jinak dan bisa ganas. Oke, memastikannya harus diperiksa oleh klinisi. Oke. Harus diperiksa oleh dokter. Nggak bisa ya di rumah ini. Mungkin kalau si pasien memeriksa sendiri, dia hanya sebatas tahunya mungkin saya ada benjolan. Nah, ketika itu sudah panjenengan sudah ketemu, itu harus segera supaya tahu statusnya itu tadi ya. Nah, statusnya itu tadi apakah dia jina ganas. Oke. Jadi mempengaruhi ke penata laksana selanjutnya karena berbeda antara penata laksanaannya, cara pengobatannya tumor jinak dan ganas itu berbeda. Oke. Jadi itu ya, Bapak Ibu sekalian, dokter sudah menjelaskan tadi secara gamblang. Kadang ada pasien itu bingung gitu, ini saya kanker atau tumor ya, Dok gitu. Padahal kanker itu sebenarnya juga tumor, tapi sifatnya sudah ganas. Nah, itu perlu ada pendeteksian ada pemeriksaan diagnostik supaya kita bisa tahu apakah itu jinak atau ganas. Kemudian dokter, orang-orang yang terkena kanker payudara itu sebetulnya gejala apa sih yang biasanya dialami gitu? Gejala awalnya mungkin Dok bisa dijelaskan. Gejala awal ya. Jadi kan gejala awal ini dibutuhkan untuk deteksi dini tadi kan sesuai dengan topik kita. Iya. Gejala awal yang biasa dirasakan itu antara lain yang paling simpel teraba benjolan. Yang keras, padat keras. Kalau dilaba padat keras. Yang kedua, keluar cairan di puting susunya. Istilahnya nipple discharge. Meskipun itu benjolannya tidak di itu ya, Dok? Kadang ini ciri-ciri yang timbul sendiri, tidak disertai benjolan itu ada. Nipple discharge. Mungkin ini lebih awal lagi ya. Dan kalau sudah muncul benjolan itu istilahnya sudah agak-agak terlambat kan. Ada pasien yang cairannya kayak gimana, Dok? Cairannya itu kemerahan, menyerupai darah. Untuk mendeteksinya biasanya kita itu tanya sama pasien itu, mohon maaf, di beranya itu basah dan sering ibu melihat di pakaian ada cairan yang nempel dan yang basah. Pertanyaan sebenarnya bening kemerahan gitu. Biasanya nipple discharge. Itu muncul walaupun tidak ada benjolan itu bisa jadi gejala single gitu ya. Dia bisa muncul sendirian. Bisa. Bedainnya di mana, Dok, kalau
kalau Ibu Sui misalkan sudah selesai ya, sudah misalkan sudah 6 bulan gitu, itu kan masih keluar biasanya. Iya masih keluar. Karena kan kalau kayak Ibu Sumi itu kan ada sejarahnya kan. Kalau saya kan Postpartum. 6 bulan yang lalu habis menyusui. Kalau yang ini kadang nggak ada ceritanya. Kadang-kadang dia muncul aja. Muncul. Dia muncul ya. Terus dari warnanya tadi nih dok. Merah. Iya. Kalau cairan ASI kan bisa bening, bisa putih ya. Oke, warnanya merah. Terus yang ketiga action. Kayak penyakit kulit. Dia ada di putingnya. Oh. Kayak apa ya? Kayak kita penyakit kulit eksimnya kayak gatal, terus kulitnya agak itu juga gejala awal. Gejala awal. Ya. Tapi belum sampai ini ya dok. Lebih di puting susunya kalau yang eksim. Tapi belum bernanah gitu ya dok. Kalau bernanah itu kan sudah sangat lanjut sekali ya. Oke, eksim. Terus lagi ada ciri-ciri lagi kulitnya masuk ke dalam skin dimpling kayak Kulit apanya itu? kayak lesung gigi. Areolanya Kulit apa? payudaranya enggak. Semua? Kalau yang ini kulit payudaranya. Bukan semua, tapi mungkin di satu titik aja, mungkin di titik atas. Ledok gitu ya, apa sih bahasanya? Apa? Iya, ledok. Ketarik ke dalam. Ketarik ke dalam. Nyorot. Iya, ketarik ke dalam. Oke. Kayak ada kerutan ke dalam. Oke, itu awal-awal gitu ya, bisa seperti itu. Itu bukan awal-awal sih, dia sudah berarti di dalamnya dia sudah ada benjolannya biasanya. Oh, justru kalau tertarik ke dalam itu sudah ada pertumbuhan, sudah ada pertumbuhan. sudah ada pertumbuhan karena si tumbuhan itu menarik dari kulit payudaranya sendiri. Terus lagi ada lagi pori-porinya besar. Pori-pori payudaranya. Oke. Pori-pori payudaranya besar. Kelihatannya seperti kulit jeruk. Kalau orang bilang podoran istilahnya. Podoran. Itu biasanya pasien merasa ini juga nggak sih dok? Demam atau apa gitu, nggak enak gitu, nggak ada ya? Jadi spesifik nyeri pun minimal. Nyeri pun kadang tidak ada. Waduh. Nyeri pun kadang. Jadi mungkin itu yang bikin masyarakat kita itu menyadarinya sudah terlambat gitu nih ya, karena tidak merasa ada bagian yang sakit gitu ya. Cuman ada bentukan, perubahan bentuk kayak gitu-gitu. Terus dianggap remeh, ntar lagi hilang. Iya dok. Kita itu datang atau ada sebagian pasien itu yang pernah datang, dia malah ketakutannya berlebihan. Awal kulitnya tahu sehingga dia menurunkan niatnya. Dia lebih memilih ngobrol sama temannya yang kadang nasihatnya kadang luput dari tindakan-tindakan medis sehingga kebanyakan pasien sudah terlambat ya. Yang paling terlambat itu kalau muncul borok, kalau sudah luka di payudaranya sudah luka kemana-mana gitu. Borok itu kan biasanya keluar cairan, keluar gitu ya. Keluar cairan seperti darah sih, bukan lebih ke nanah. Dia kayak cairan basah cairan. Dan itu semakin melebar. Semakin melebar. Tidak bisa diobati dengan obat-obatan rawat luka seperti itu. Tidak bisa. Mau dikasih salep apa? Rawat luka setiap hari tidak akan sembuh. Kalau yang borok disebabkan karena oleh kanker. Kok ya menyeramkan sekali karena memang tidak ada gejala menyakitkan. Itu loh mungkin yang bikin orang-orang tidak menyadari itu. Oke, sambil kita berbincang dengan dokter, mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan terbaiknya. Di sini ada Dokter Anggun nih yang siap untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Silakan tinggal tulis di kolom komentar ya, nanti akan kita coba tanggapi satu persatu. Oke dok, kanker payudara itu apa hanya menyerang perempuan saja dok, atau pria juga bisa berisiko juga? Iya, kebanyakan dia menyerang pada wanita. Pada pria ada kasusnya, cuma jarang sekali. Bisa, pria itu bisa, cuma jarang. Mungkin kejadiannya satu di antara lebih juta. Oke, kenapa itu dok? Apa berhubungan sama hormon? Ya, karena hormon, karena
supaya pria tidak memiliki hormon yang dimiliki perempuan itu tadi. Oke. Kalau Berat ya perempuannya. Aduh, ada CSFV itu kan berhubungan erat dengan hormonal juga nih, penggunaan KB dan sebagainya. Sekarang ada kanker payudara juga. Oh my god, para suami sayangilah istri Anda. Oke, jadi ada ya. Kalau Ya, ada. tidak menutup kemungkinan Tidak laki-laki menutup itu juga bisa terkena kanker payudara. Oke. Kemudian dokter, tadi udah sedikit di-spill nih karena hormonal gitu. Selain hormon, mungkin bisa dijelaskan dok gejala apa namanya faktor resiko yang bisa menimbulkan atau meningkatkan resiko terkena kanker payudara itu apa saja? faktor resiko ya. Faktor Untuk resiko. faktor resiko kanker payudara pada umumnya, pada dasarnya dia dibagi menjadi dua. Oke, bagi dua. Yang pertama faktor resiko yang tidak bisa diubah, artinya sudah nasibnya ya. Oke. Artinya sudah tidak bisa diubah. Kita Oke. sebagai manusia hanya pasrah Hanya saja. pasrah ya. Yang kedua, faktor risiko yang bisa diubah. Nah ini tergantung dari kita, dari Oke. kitanya maunya seperti apa. Apa aja Nah, itu? yang pertama, faktor risiko yang tidak bisa diubah. Mm-mm. Ini yang pertama, genetik. Mm. Jadi di antara kita ini ada genetik-genetik calon-calon kanker yang bisa tumbuh waktu-waktu. Genetik, dia diturunkan secara genetik. Tapi kan nggak semuanya ya dok? Tidak semua. Tidak semuanya. Oke. Terus yang kedua usia. Usia. Semakin bertambah usia, seorang wanita itu semakin tinggi faktor risiko. Oh. Semakin tinggi dia faktor risiko terkena payudara, kanker payudara. Oke. Yang ketiga jenis kelamin. Tadi Wanita. Wanita lebih banyak. Ini faktor risiko yang sudah nasibnya, yang tidak bisa diubah. Nah yang bisa kita ubah ini faktor yang kedua, ini faktor risiko yang bisa diubah, yang terkait dengan Lifestyle ya dok. makan makanan yang bergizi, yang tidak satu macam untuk makan itu, mungkin mengurangi makan yang mengandung oksidan itu loh, makanan yang dibakar, Instan juga. Baik, ya bisa ya dok. bisa alkohol, rokok. Oke. Tapi itu masih bisa kita. Penggunaan hormon juga bisa. Penggunaan hormon dalam jangka waktu lama, hormon KB. Contohnya OKB. Ya, itu meningkatkan resiko loh ya, bukan berarti Pasti gitu ya. berarti kalau Anda memakai pil KB atau suntik KB akan Kena. terkena. Oke. Ini maksudnya Faktor resiko. faktor resiko. Jadi Hmm. meningkat Hmm. faktor resiko. Kalau Iya. Menarik nih dok, ada fenomena bra model zaman sekarang itu kan udah kawat ya. Nah, itu betul gak sih? Ada masyarakat kadang yang itu cuma mitos aja atau memang ada korelasinya gitu, bahwa pemakaian bra yang berkawat itu juga bisa meningkatkan resiko terkena kanker payudara. saya rasa mitos itu. Mitos ya dok. Kalau kawat itu lebih ke ini sih menurut saya, jika pemakaiannya mungkin terlalu ketat, mungkin dia menyebabkan peradangan aja. Oke. Jadi benjolan yang timbul, Sirkulasinya ya. benjolan biasanya bukan benjolan kanker kalau yang ditimbulkan tekanan karena kawatnya itu, benjolan radang seperti ya Peradangan ya merah atau kayak kayak tekanan gitu ya jaringannya. infeksi jadi nanti kalau ditekan sehingga penampakannya mungkin menyerupai tumor. Oke, jadi aman ya dok, aman tapi Pemakaiannya mungkin harus yang cari yang pas ya. lebih baik dihindari sih kalau menurut saya. Oke, oke. Moga bapak ibu yang ingin bertanya pada dokter Anggun terkait kanker payudara ini silahkan. Ini sudah banyak dok yang join. Ada dokter Hari, ada ini Bolo Dewi. Moga bapak ibu yang ingin bertanya silahkan menulisnya di kolom komentar ya pertanyaannya untuk dokter Anggun nanti. Mumpung ada beliau nih, barangkali mungkin ada yang kepikiran nih ada sesuatu di area payudaranya atau berhubungan dengan topik kita pada pagi hari ini bisa ditanyakan ke beliau. Kemudian dok, kalau misalkan faktor resikonya itu tadi, ada lagi nggak sih selain
faktor resiko ya. Faktor resiko. Faktor resiko yang terkait umur tadi, jika dia menstruasi pertama kali di bawah umur 12 tahun. 12 tahun itu sebelum lulus 12 SD. tahun. Ya. Jika menstruasinya tetap terlalu awal, meningkatkan risiko. Kenapa dong? Karena dia lebih banyak terpapar hormonnya, terpapar hormon. Oh, terpapar hormon ini kewanitaannya itu lebih awal, lebih dini. Oh, oke. Kemudian wanita yang menopausnya lebih dari 55 tahun, menopausnya terlambat di atas 55 tahun. Jadi kan Oh, itu berhubungan sama durasi terpaparnya dengan hormon wanita itu tadi. Oke. Jadi nggak bagus ya. Gimana kita bisa ini kan nggak bisa dikendalikan itu. Kalau itu digolongkan jadi ke ini hal yang tidak bisa kita modifikasi. Modifikasi, betul. Faktor resiko yang pertama tadi yang tidak bisa dimodifikasi. Oke. Kalau dengan penyakit-penyakit ini dok, penyakit tidak menular lain misalkan hipertensi atau konsumsi obat-obatan, kan penyakit kronis itu butuh terapi yang berkelanjutan terus nih, anti hipertensi diminum setiap hari kayak gitu berhubungan juga nggak sih sama kanker payudara? Tidak ada hubungannya kalau ya. Oke. Ini lagi yang sering ditanya juga. Wanita yang hamil di atas umur 35 tahun, dia juga faktor risikonya lebih tinggi. Lebih tinggi. Yang Begitu. melahirkan di usia 35 tahun. Kemudian wanita yang tidak menyusui, Oh, itu relate juga. dia juga. Ya. Oke. Ternyata Allah itu ini ya. Ya. Asik. Nah, ya itu. Jadi lebih bagus kita menyusui anak-anak kita ya dok. Iya. Jangan pakai Jadi, support terus. dikatakan di literatur itu jika seorang ibu menyusui minimal 1 tahun, angka kejadian dia akan terkena kanker payudara menurun 11%. 11%. Kan lumayan kan? 11%. Lumayan 11%. Besar itu. Oke. 1 tahun Jadi dibilang, ibu-ibu dari yang penelitian. tidak menyusui putra-putrinya sendiri itu resikonya meningkat ya dok ya. Resikonya meningkat. Oke. Itu jadi catatan loh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi lebih bagus kita menyusui, Iya, ibu-ibu tuh baiknya menyusui putra-putrinya sendiri ya dok. Iya. Kalau bisa 6 bulan itu optimalkan, kemudian kalau ini kan 2 tahun ajaran agama kita ya, 2 tahun. Jadi ternyata itu bisa menurunkan resiko terjadinya kanker payudara juga. Ini ada pertanyaan dokter, Ya. kita tanggapi dulu dari Dokter Evan. Apakah di RSUD Smart itu pasien-pasien kanker terapi apa yang bisa dilakukan penata laksanaannya? Mungkin terapi yang bisa dilakukan di sini dok. Apa yang bisa kita lakukan? Iya, apa yang bisa dilakukan penata laksanaannya di rumah sakit ini gitu dok. Baik, terima kasih Dokter Evan atas pertanyaannya. Salam sehat selalu. Halo, Dok. Kalau di rumah sakit kita ini, rumah sakit tercinta kita ini, pertama yang bisa kita lakukan diagnostiknya. Oke, diagnostiknya. Jadi bisa kita lakukan di sini. Oke. Diagnostiknya berupa pemeriksaan fisik oleh dokter spesialis sudah. Kemudian yang kedua pemeriksaan pencitraan itu seperti radiologi. Biasanya untuk payudara ini di USG kalau dibuktikan. Kemudian yang ketiga sitologi, patologi. Oke. Untuk membedakan tadi, untuk memastikan jenis sel kankernya apa. Bisa ya dok di rumah sakit kita ya dok. Bisa. Jadi kalau ada keluhan pasien kok ada benjolan di payudara, datang ke Smart itu sudah bisa mampu rumah sakit ini menegakkan diagnosa ya. Ini kanker apa bukan gitu gitu. Oke. Kita sudah mampu. Kemudian jika itu sudah terlaksana semua, diagnosisnya sudah ditegakkan bahwa ini suatu kanker payudara, kita klinisi itu melihat lagi ini termasuk kasus yang operable atau non operable. Operable artinya bisa dioperasi atau tidak dioperasi terkait dengan stadiumnya tadi itu. Jika pasien datang
tidak terlambat, mungkin stadium 1, stadium 2 itu bisa kita lakukan operasi. Oke. Ya, lakukan operasi. Setelah operasi biasanya kita itu kan mengirimkan jaringan tumornya payudaranya ke lab PA kan, ke lab patologi anatomi di sini kan. Dan kita udah punya. Sudah punya juga. Oke. Kemudian kita review lagi hasil tumornya itu, apakah dia tumornya sudah masuk ke pembuluh darah, tumornya sudah masuk ke kelenjar limfe, itu baru diputuskan untuk menjalankan kemoterapi. Nah itu ya masih yang kita masih berproses sampai saat ini. Masih berproses. Pelayanan kemoterapi itu masih berproses. Oke dok, seperti itu nggak dok? Jadi mudah-mudahan ke depannya bisa komprehensif lah. Komprehensif. Jadi kita bisa ya dok di rumah sakit ini ya, ketika ada keluhan ada benjolan, kemudian sampai tahap operasi bisa. Tapi misalkan membutuhkan tindakan radioterapi maupun kemo gitu, radioterapi maupun kemo masih prosesnya di rumah sakit ini. Jangan khawatir Bapak Ibu, kalau misalkan ada keluhan silahkan periksakan segera, karena segera itu lebih bagus ya dok. Penuh makna kayaknya kata-kata situ aja. Lebih bagus begitu kan daripada terlambat. Apa ya, kayak kata-kata segera itu penuh makna karena menyangkut ke depannya, efek-efek ke depannya. Efek samping yang diterima oleh pasien mungkin lebih minimal. Ke dokternya yang operasi juga lebih gampang, lebih mudah, sehingga ininya bersih, tumornya terangkat bersih. Kemudian yang tadi Mbak Lili bilang, angka harapan hidupnya bisa lebih panjang. Daripada orang yang datang sudah kondisi tumornya sudah besar, lebih dari 5 cm, apalagi disertai oleh borok. Jadi jangan sampai timbul itu dulu. Jadi sebelum itu muncul kita harus sudah periksa ya dok. Karena memang yang membuat seseorang tuh kayaknya itu nggak dulu deh. Karena dia merasa tidak ada yang nyeri, tidak ada yang sakit kayak gitu. Yang dirasakan adalah hanya perubahan bentuk saja. Mungkin itu yang sering masyarakat abai. Ya kira-kira seperti itu gitu. Mungkin penjelasan tentang caranya pasien di rumah. Caranya mendeteksinya itu. Caranya mendeteksi dan timingnya itu. Yang paling penting. Jadi ini harus dilakukan di rumah. Istilahnya kan sadari ya. Pemeriksaan payudara sendiri. Itu dilakukan start di usia 20 tahun. 20 tahun perempuan. Ketika dia umur 20 tahun ke atas, dia sudah punya pekerjaan rutin ini di rumah. Pemeriksaan payudara sendiri. Caranya dia harus berdiri di depan cermin. Apa bukan karena udah bersuami ya? Jadi dia harus berdiri di depan cermin. Moga ini disimak Bapak Ibu sekalian. Berdiri di depan cermin, dilihat. Berdiri ya dok? Berdiri, harus berdiri. Posisi tegak, melihat payudaranya kanan kiri, dia harus bandingkan sama bentuknya, simetris tidak, kanan sama kiri. Kemudian lakukan palpasi, perabaan sendiri. Untuk yang payudara kiri pakai tangan kanan. Usahakan tangannya bersih dulu. Jangan disepik. Pakai sabun nggak sih? Sabun aja ya dok. Di rumah aja. Karena kalau merabat tanpa pelicin tuh kayaknya nggak enak ya dok. Kotor tangannya. Iya. Dari proses itu sebelumnya cuci tangan kayaknya ya. Cara merabanya itu dari tengah. Dari penting susunya diraba, kemudian berputar, radial istilahnya, berputar dari dalam, semakin meluas keluar. Jadi dari dalam keluar ya? Dari dalam. Diraba setiap diraba. Ada tidak benjolan di situ. Kemudian karena payudara ini kaitannya dengan kelenjar getah bening yang di ketiak, jangan lupa ketiaknya juga diperiksa juga. Jadi kondisi tangan
diangkat seperti Oke. ini atau di belakang kepala. Oh ini lebih maksimum kayaknya. Ini Iya. diraba, Oke. diraba sendiri seperti itu. Ya, tujuan perabaannya adalah untuk melihat Mendeteksi pembesaran, ada tidak pembesaran kelenjar getah bening di situ. oke. Karena istilahnya apa ya, akarnya lah. Kalau kita bilang dia punya hubungan. Hubungan erat dengan payudara. Ada tidak menjulang di daerah situ. Oke. Kemudian arahnya lagi menjulang di atas tulang clavicula, apa ya, tulang belikan. Belikan. Tulang belikan. Di atas ini jangan lupa ini diraba. Oh ini juga. Paketnya lah. Oke. Paketnya sadari itu di Jadi selain dari payudara, nanti ketiak, terus di bawahnya lehernya dok. di atas tulang. Ini sama ya, diraba sirkuler juga atau gimana? Enggak, ini juga diraba. Cukup dilihat ini ya, dirasain ya. Dirasakan. Oke. Terus Oh, begitu juga dengan yang kiri. Dengan yang kanan menggunakan tangan kiri. itu ada timingnya loh ya. Enggak semata-mata tanggal 1 aku tak periksa. Ada timingnya. Timingnya berhubungan sama tanggal Timingnya. menstruasi ya dok? Iya betul. Untuk perempuan yang sedang apa ya istilahnya masa reproduksi ya istilahnya itu kan ya. Itu timing pemeriksaannya hari ke-7 sampai hari ke-10 Hari ke-7. setelah hari haid pertama. Misalkan Mbak Nurul Iya iya. Tanggal 1. berarti dihitung tuh tanggal 7 Oke. atau tanggal 10. Rentang itu bisa dilakukan. Momennya Iya. karena dia bebas dari pengaruh hormon wanita saja. Boleh di antara tanggal 7 sampai tanggal 10. Sampai tanggal 10 itu dipilih lah mana yang Dipilih suka. mana. Dan itu rutin Setiap setiap bulan bulannya. Oh, di atas umur 20 tahun aku belum melakukannya. di atas umur Oke. 20 tahun setiap hari ke-7 sampai ke-10 pas itu harus dikerjakan. setelah hari pertama menstruasi itulah timingnya timing yang pas. Oke. Nah sekarang kita bicara di timing yang bagaimana dengan wanita yang sudah menopause. Sudah menopause. Kan jelas beda kan? Iya jelas. Kan dia beda. sudah tidak Nggak ada dipengaruhi- penandanya lagi udah. tidak dipengaruhi oleh Hmm. siklus menstruasi. Iya. Untuk yang wanita di atas yang sudah menopause itu cukup dilakukan secara berkala 1 bulan sekali. Tanggalnya tetap dengan diubah. Misalkan Tanggal 1. saya tanggal 5 ya, setiap tanggal 5. Setiap tanggal 5. Bulan berikutnya tanggal Apa 5. boleh nggak sih melanjutkan misalkan pada waktu dulu masih menstruasi itu dia ingat gitu loh dok tanggalnya misalkan tadi di tanggal hari ke-7 sampai 10 ya. Nah, Teruskan aja gitu. teruskan bisa kan? Bisa, Oke, asalkan reguler setiap bulan gitu. Ya, Oke, saya di tanggalnya setiap sama. bulan. Dok ada pertanyaan ini dari Ibu Yuniarta. Ibu Yuniar bertanya ini dok, apa masih bisa sembuh dok kalau sudah terjadi benjolan? Jadi sudah ada benjolannya nih di payudara. Ini tanya prognosa. Prognosa ya. Berarti ke depannya gitu ya. Benjolan dalam hal ini kan berarti kita bicara tentang kanker tadi ya, kanker payudara. Jadi memang orang yang sudah melakukan terapi kanker payudara secara komplit ya. Iya. Komplit itu artinya dia sudah menjalani pemeriksaan, dia sudah menjalani operasi, dia sudah menjalani kemoterapi dan Sesuai yang dokter tuliskan ya. Dan ketika dinilai itu memang sudah bersih dari tumor, itu bisa dikatakan komplit remission. Ada kejadian yang dia memang betul-betul bersih, bebas dari kanker. Cuman untuk pasien-pasien kanker ini dia tidak boleh lepas begitu saja. Jadi harus tetap kontrol secara berkala. Itu dicek ulang gitu ya dok. Iya, Takut ada pengecekan fisik terutama mungkin dilakukan 1 tahun sekali. Tidak boleh lepas. Meskipun dia dinyatakan komplit remission dia sembuh. Oke. Tetap Jadi harus bisa ya
Ya, artinya bisa sembuh kan dok? Bisa sembuh. Asal terapi itu tadi. Asal terapinya betul, iya dengan pantauan. Kalau sudah dinyatakan sembuh, tidak serta-merta pasien itu berhenti melakukan pemeriksaan ya. Sebetulnya dilema sih. Kalau kita mau bilang Sudah sembuh Bu, kanker ya. itu memang betul-betul sembuh, itu dilema sih sebetulnya. Oh iya dok. Sebetulnya tidak seperti itu sih, tidak sesimpel itu. Oh, tidak Maksudnya sesimpel kata-katanya. kita memvonis dia Bu, Anda bebas seumur hidup dari kanker. Itu tidak sih sebetulnya. Harus Jadi, disampaikan ya dok yang ya. perlu dilakukan monitoring berkalanya itu. Oke. Monitoring berkalanya. Mungkin secara klinis dia dinyatakan complete remission tadi, sudah bebas tumor. Oke. Oke Ibu, begitu nggih tanggapan dari dokter, mudah-mudahan bisa membantu. Kemudian pertanyaan berikutnya dok dari akun Keirumi Kun, apakah ada perbedaan bentuk atau deskripsi antara benjolan tumor dan kanker payudara dok? Ini masih menyebut benjolan tumor. Iya. Ada perubahan, ada perbedaan bentuk nggak dok? Jadi kalau mungkin maksudnya adalah ini jinak sama kanker itu dok. Kalau yang jelas beda ya. Kalau dari yang jinak sama ganas. Kalau yang ini ganas itu dia lebih keras, lebih padat keras. Oke, Lebih justru itu keras dia. lebih keras. Seperti hampir menyerupai batu mungkin ya. Oh, Kepadatannya ya, iya. padat keras ya, padat keras. Kemudian permukaannya tidak rata. Benjol-benjol ketika kita lakukan itu permukaannya tidak rata. Iya. Dan ketika digerakkan, biasanya kalau yang tumor ganas itu Nggak bisa. tidak mobile dia, tidak mudah digerakkan oleh tangan. Sudah digerakkan. Dia Statis. kayak terfiksir, apa ya? Terfiksasi. Ada kayak seperti akarnya. Iya ya, kalau di gambar-gambar itu kan ini ada buletan terus ada ini ya dok ya. Itu memang kayak gitu ya. Jadi kayak terfiksasi, terlokalisir. Dan pertumbuhannya cepat. Jadi gini. Nah, waktu deh dok, Tumor itu kanker, sifatnya kanker itu ada 3. Oke. Yang pertama dia sifatnya proliferatif. Proliferatif itu artinya pertumbuhannya cepat. Dalam hitungan bulan, mungkin dari ukuran 2 cm dia langsung berubah jadi 4 cm. Bulan berikutnya langsung jadi 8 cm seperti itu. Proliferatif. Artinya doubling time-nya itu pertumbuhan tumornya cepat. Cepat. Yang kedua infiltratif. Infiltratif itu dia pertumbuhannya mengakar masuk ke organ sekitarnya. Misalkan di bawahnya ada organ otot ya misalkan. Iya. Akarnya itu sampai masuk ke dalam otot. Sehingga tadi ketika digerakkan Susah. cekak. Apa bahasa Maduranya cekak. Kemudian metastasis, sifat yang ketiga. Menyebar. Metastasis itu menyebar. Dia bisa menyebar ke otak, bisa menyebar ke liver, bisa menyebar ke paru-paru. Itu sifat dari kanker itu sendiri. Ya kalau secara kasat mata ya dok, mungkin kalau si pasiennya belum periksa itu tadi ya, kalau diraba itu keras ya, padat dan keras. Kemudian ada kemerahan gitu nggak sih dok? Kayak inflamasi gitu? Ada beberapa kasus ada. Oh beberapa kasus, tapi tidak semuanya. Tidak semua. Oh bisa jadi yang kayak jaringan biasa gitu, kayak warna kulit biasa itu juga tidak menutup kemungkinan itu. Oke. Tadi sudah dijelaskan ya sama Dr. Anggun bahwa memang bentukan dari tumor ganas sama tumor jinak itu berbeda ya. Kalau misalkan yang ganas itu biasanya bentukannya keras, kemudian apa tadi dok, permukaannya nggak halus gitu ya, nggak halusnya tidak rata. Oke. Mudah-mudahan bisa membantu Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian dok, ada nih berkembang di masyarakat juga. Kalau misalkan sudah terdiagnosa CA ya, CA misalnya, ini terdiagnosa kanker payudara misalkan. Itu mitos atau fakta sih kita membatasi konsumsi gula itu bisa membantu penyembuhan. Sejarah sekarang itu loh dok, semua minuman tuh Iya. dijual minuman
Aduh kita kayak kalau nggak request ya, kalau nggak request no sugar gitu tuh, manisnya luar biasa nih. Itu ada korelasinya nggak sih konsumsi Kalau ke kanker payudara sendiri tidak sih. Cuma mungkin ke penyembuhan lukanya ya, misalkan dia menjalani operasi ya terus. Oke. Itu berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan jaringan penyembuhan luka. Jadi intinya tidak secara langsung gitu, tidak secara langsung memberikan. Kemudian dokter, apa namanya? Nah ini yang sering jadi dari dulu saya pernah ada beberapa family yang tanya gitu ya. Kita kalau pakai deodoran tuh, deodoran yang di roll on kayak gitu, yang bukan powder gitu dok. Jadi yang sifatnya cair kayak gitu kemudian di roll on. Apakah itu juga meningkatkan resiko kanker payudara? Tadi kan udah dijelaskan nih, ada hubungannya sama dia. Itu berhubungan nggak sih dok pemakaian deodoran tuh? Sampai saat ini tidak ditemukan kasusnya bahwa deodoran menyebabkan. Tidak ada korelasi secara langsung gitu nih. Oke. Apakah ini juga nggak sih? Misalkan kita pakai lotion tertentu gitu dong, yang meningkatkan resiko kanker itu yang seperti apa sih dok? Kalau lotion mungkin yang lebih ke kanker kulit mungkin ya. Tapi saya rasa gini, prinsipnya produk-produk yang sudah tersebar itu pasti sudah lolos ini ya, sudah lolos BPOM dan lain BPOM, sebagainya. Sudah pasti melalui penelitian berbagai macam. Saya kira sudah aman lah. Sudah aman, gitu. Oke. Tadi udah dijelaskan panjang lebar nih sama dokter, ada faktor resiko, kemudian gejala awal sama gejala lanjutannya. Kemudian apa yang bisa dilakukan seseorang nih dok ketika dari hasil sadari dia sendiri di rumah itu dia nemukan nih ada benjolan nih, langkah berikutnya apa yang bisa dia lakukan? Iya jelas harus segera periksa setelah sadari itu dilalui dia menemukan ada hal yang tidak normal, maka dilanjutkan dengan istilah sadarnis. Oh, ada lagi nih Pemeriksaan payudara klinis ya. Jadi dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang sudah berlatih. Oke, jadi harus ke fasilitas kesehatan ya dok. Jadi deteksi dini itu tidak berhenti di sadari saja ya, ketika ada tindak lanjutnya. Oke. Ketika menemukan itu, syukur-syukur masih 1 cm, bulannya 0,5 cm kecil, langsung segera itu melakukan pemeriksaan payudara klinis. Maka si dokter atau si tenaga kesehatannya akan melakukan pengecekan ulang secara menyeluruh, dilengkapi dengan pemeriksaan mungkin penunjang yang lain, USG atau pemeriksaan patologi anatomi. Oke, jadi step-stepnya setelah sadari dilakukan di rumah oleh mandiri oleh pasien ya dok. Berikutnya untuk memastikan adalah dilakukan sadanis. Sadanis harus dilakukan oleh tenaga yang expert ya dok tentunya. Kemudian dok, untuk pengobatan yang mungkin bisa dijelaskan secara ringkas nih dok, ketika sudah terdiagnosa pasien itu, apakah serta-merta pasien harus operasi lengkap dengan kemo dan lain sebagainya, atau ada nggak sih ini cukup dengan operasi saja, nggak usah kemo gitu, jenis pengobatannya seperti apa dokter? Iya betul. Jadi ketika pasien itu sudah terdiagnosa lengkap, bahkan dia sudah menjalani operasi pengangkatan payudara, seperti yang tadi saya bilang harus direview lagi. Direview hasil pemeriksaan tumornya. Dari situlah dia wasitnya lah istilahnya, apakah ini dilanjutkan cukup dengan radioterapi atau kemoterapi atau cukup malah dengan hormonal terapi seperti itu. Gitu. Jadi terapinya itu ada operatif, pembedahan, kemoterapi, radioterapi, hormonal terapi, dan targeting terapi. Ada yang dengan targeting terapi. Jadi ini nggak sama ya dok? Ya setiap orang itu berbeda. Tidak semua orang
menjalani semua terapi tergantung dari Yes. hasil Stadiumnya analisa dari juga stadium, ya. analisa dari sel-sel yang sudah kena kemana saja. Oke, tapi nggak kena ya, aduh seram sekali. Iya. Seram sekali. Saya beberapa waktu lalu itu bahas leukemia dengan Dr. Novel ya, terus kemudian ada CA, cervix juga. Luar biasa, memang betul kanker itu menyeramkan. Berbeda kalau kita sakit misalkan demam kayak influenza dan lain sebagainya. Mungkin ini orang-orang tertentu yang memang kena penyakit kayak gini. Satu lagi dok, mungkin stres. Nah, stres itu berhubungan Stresnya ini juga nggak sih sama CA tuh? Berhubungan sama sangat kanker? berhubungan sekali. Oh ya? Istilahnya kalau anak muda yang sekarang kena mental ya. Ya, Kena bahasa mental, sekarang. pasti kena mental. Oke. Orang ada benjolan aja dia udah kena mental. Oke. Pokoknya pertama dia ketakutan itu. Kadang ketakutannya ini salah arah. Oke. Dia mungkin mencari kebenaran yang biasa terjadi pada pasien-pasien kita, sehingga dia menunda-nunda ke rumah sakit. Oke. Karena dia tidak siap. Dan orang yang sakit kanker ini bukan hanya dia yang sakit, seluruh keluarganya pasti istilahnya menderita dalam tanda petik sakit lah ya. Maksudnya Perawatan ya. dari perawatannya yang dia panjang, waktu yang harus diluangkan, biaya yang harus dikeluarkan, Itu kan bolak-balik perjalanan aja. seperti itu. Jadi yang sakit tidak hanya si pasien Iya dok. yang merasakan sakitnya itu. Oke. Oke. Oke dok. Menakutkan sekali memang. Cuman tadi ya kembali lagi beberapa faktor resiko yang bisa kita kendalikan itu lebih baik kita jaga di sana ya. Alasannya kan Lifestyle yang bagus, no rokok misalkan. Kemudian memang bertahan untuk tetap sehat di zaman kayak gini. makanan ya. Oh iya, makanan. bombardir ini produk-produk instan tuh luar biasa dong di kandungan pengawet dan lain-lain itu. Di sekolahan mana nih anak-anak kita nggak konsumsi ini? Setiap keluar dari pagar sekolah sudah Disambut sama makanan kayak gitu. Saya kadang sedih. Ya berarti kan Sudah dibawain dari rumah ya, tetap pilih. Gitu. Saya kadang mikir dong, apa namanya ini sudah dari kecil terpapar kayak gitu ya. Mungkin kalau zamannya kita, saya udah umur segini gitu, jajanan itu masih jajanan yang original lah, maksudnya yang masih cenil kayak gitu tuh kan sehat ya. Sekarang sudah semuanya instan, kemasan dan lain sebagainya. Ini patut dijadikan concern sebenarnya, tapi gimana sudah zamannya. Oke dokter, mungkin perbincangan kita ini sudah cukup ini ya dok ya. Mungkin bisa dikasih closing statement nih untuk Bapak Ibu pemirsa kita nih dok. Closing statement untuk kasus kanker payudara ini, himbauannya apa saja untuk masyarakat kita? Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, jadi kanker ini memang suatu hal yang kompleks ya. Suatu hal yang kompleks. Jadi tidak hanya fisik saja yang kena, psikis. Okay. Bahkan bukan hanya individu itu sendiri yang mengalami sakit, kan? Keluarga di sekitarnya juga mengalami sakit. Jadi dari deteksi dini dan penata laksanaan yang tepat itu sangat membantu banyak ya dok. Sangat menentukan tadi kita bilang proses kedepannya, ketahanan hidupnya itu ditentukan oleh kalimat yang bilang tadi segera tadi. Segera. Ketika Anda sudah menyegerakan, maka kedepannya itu akan lebih baik. Angka ketahanan hidupnya dia lebih baik. Kemudian untuk yang deteksi dininya di rumah tadi jangan lupa dilakukan setiap bulan, baik itu wanita dalam masa reproduksi maupun yang sudah pasangan.
Mungkin untuk kedepannya tata laksanaan secara psikis juga dibutuhkan. Terutama yang sudah ini ya dok. Mungkin konsultasi dengan psikiater seperti itu. Untuk Rata-rata penderita kanker kan butuh ini butuh pendampingan. iya, yang psikologis maupun psikologis. Oke, Mungkin dari saya itu cukup ya dok. Baik. Baik, luar biasa sekali nih. Terima kasih dok penjelasannya, jadi sangat gamblang nih. Saya tadinya juga bertanya-tanya sih kayak hal-hal simpel tuh kawan apa Brian ada kawannya, deodoran, ya, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di masyarakat kan ya, terutama kita para wanita. Oke, Bapak Ibu, ini tadi ya perbincangan kita dengan Dr. Anggun mengenai kanker payudara. Intinya adalah kalau boleh saya simpulkan dari perbincangan kita bahwa kanker payudara itu adalah penyakit yang cukup mematikan dan kasusnya terbesar ya di antara jenis kanker yang lainnya. Oleh karena itu kita patut mewaspadainya. Caranya dengan gimana? Caranya dengan deteksi dini, sedini mungkin biar kita bisa melakukan tindakan sesegera mungkin pula. Deteksi dini tadi sudah dijelaskan oleh beliau ya, step-stepnya nggak banyak dan sangat mudah. Bapak Ibu bisa nanti simak ya di banyak itu di YouTube untuk cara melakukan sadari sendiri. Dan harapan kami Bapak Ibu sudah bisa mengimplementasikannya atau mengerjakannya sendiri di rumah ya. Tadi dokter sampaikan di tanggal 7 sampai 10 ya dok? hari ke-7. Hari ke-7 ya, hari ke-7 sampai ke-10 itu silahkan dipilih. Di hari itu sangat tepat untuk melakukan sadari di rumah ya. Jadi menurut saya sediakan kaca di kamar mandi dok ya. Jangan kacanya di kamar tidur aja. Jadi sediakan kaca di kamar mandi, hanya butuh waktu beberapa menit saja, itu bisa menyelamatkan hidup kita. Mudah-mudahan seperti itu ya. Silakan dilakukan sadari secara rutin. Itu untuk advice untuk diri saya sendiri sih, melakukan masih kadang-kadang bisa 6 bulan sekali kayaknya dok. Ternyata dokter sampaikan bahwa harus setiap bulan dan secara rutin dilakukan. Itu kita lakukan sadari. Nah begitu nanti ada temuan di sana, ada yang nggak normal, sebaiknya segera mungkin periksa ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Dan alhamdulillahnya di rumah sakit kami ini sudah tersedia pemeriksaan penunjangnya. Jadi ketika ada kecurigaan itu sudah sangat mudah untuk nanti menentukan apakah kelainan yang terjadi di payudara pasien ini ganas atau enggak. Kita udah punya PA ya dok? Sudah. Lab udah lengkap, PA sudah lengkap, jadi bisa dilakukan di rumah sakit kita. Saya kira itu, ini yang dapat doorpress pagi ini ya, 2 penanya terbaik. Saya bacakan, saya yang pilih ya dok? Ya, ini akun Kairumi dan juga Ibu Yuniarta, silakan nanti DM kami di akun Instagramnya PKRS untuk pengambilan hadiahnya. Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan saya berharap ini dok. Jadi ini kan live kita ini nanti begitu sudah selesai acara kita share ulang nih ke masyarakat. Nanti juga bisa dilihat nih, ditonton di YouTube-nya Rumah Sakit Smart. Kemudian juga ada di akun TikTok dan lain sebagainya, kita selalu share di sana. Jadi yang belum sempat join, alhamdulillah yang join pada pagi hari ini banyak dok. Jadi yang nggak bisa live bisa menyimak kembali penjelasan Dr. Anggun tentang kanker payudara di akun-akun media sosialnya RSUD Smart. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sahabat Smart, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, dan yang pasti untuk kasus kanker payudara kita selalu fokus untuk deteksi dini supaya bisa melakukan tindakan secepatnya. Saya pikir itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan minggu depan kita bertemu lagi dengan topik-topik yang lainnya ya, topik-topik seputar permasalahan kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih, Dok. Nggih.